Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Parmana Caniago dengan NIM 41424010005. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar satu dengan mata kuliah pemrograman komputer, yaitu hasil simulasi kode terhadap matematika. Nah, berikut ada daftar isinya, yaitu yang pertama tujuan simulasi, yang kedua kode dan hasil simulasi, yang ketiga kesimpulan simulasi, yang keempat daftar pustaka. Tujuan simulasi. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan berbagai algoritma matematika yang digunakan dalam pemrograman, termasuk cara menghitung volume kerucut, luas dan keliling segitiga sama kaki, limit fungsi, perkalian vektor, dan operasi trigonometri. Dengan memberikan pseudocode untuk setiap algoritma, simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi praktis dari konsep-konsep matematika dalam bentuk kode. Kode dan hasil simulasi. Yang pertama ada dari bangun ruang, yaitu kerucut. Berikut algoritmanya, yaitu menghitung volume kerucut. Berikutnya lagi ada rumus volume kerucut. Berikutnya lagi ada masukkan nilai angka-angka tersebut, yaitu dari pi 3,14, jari-jari atau R sama dengan 10, tinggi atau T sama dengan 20, lalu dihitung. Print volume kerucut dan print pi. Di sebelahnya ada pseudocode, yaitu dimulai dari header, yaitu mulai, lalu ada deklarasi, yaitu hitung volume kerucut, deklarasikan rumus volume kerucut, deklarasikan nilai pi sama dengan 3,14, jari-jari R sama dengan 10, tinggi T sama dengan 20. Lalu masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus, lalu kita hitung, lalu kita tampilkan hasil. Deskripsinya sampai dengan selesai. Berikut adalah kode dari kerucut, yang dimulai dari def, hitung kerucut, lalu buka kurung R, T, lalu berikutnya ada pi, yaitu 3,14, lalu di bawahnya lagi ada rumus volume kerucut, yaitu 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Lalu ada return volume kerucut. Di bawahnya ada, yaitu masukkan nilai R dan T. T sama dengan 20, R sama dengan 10. Lalu di bawahnya paling bawah lagi ada menampilkan hasil, yaitu print volume under volume underscore kerucut, print 3,14. Hasil dari volume kerucut adalah 2093,33. Berikut ada flowchart-nya, yang dimulai dari start dengan bentuk oval atau terminator yang menandakan mulai. Lalu berikutnya ada jajar genjang yang berarti data yang berisikan nilai pi, R, dan T. Lalu berikutnya ada persegi panjang, yaitu menandakan proses yang berisikan rumus dari volume kerucut. Lalu ada jajar genjang yang berisikan print volume kerucut yang hasilnya 2093,33. Di bawahnya lagi ada print pi dengan nilai 3,14. Di bawahnya ada N atau akhir selesai dengan bentuk oval atau terminator. Berikutnya, soal berikutnya yang dari bangun datar, yaitu segitiga sama kaki. Algoritmanya adalah menghitung luas dan keliling segitiga sama kaki. Luas segitiga sama kaki sama dengan setengah kali A kali T. Terus ada rumus dari keliling segitiga sama kaki, sisi tambah sisi tambah alas. Lalu masukkan nilai alas A sama dengan 10, tinggi T sama dengan 12, lalu sisi sama dengan 13. Lalu print luas segitiga sama kaki dan print keliling segitiga sama kaki. Berikutnya ada pseudocode yang headernya adalah mulai, lalu deklarasi, yaitu deklarasikan rumus luas segitiga sama kaki, deklarasikan rumus keliling segitiga sama kaki, deklarasikan nilai alas, nilai tinggi,
nilai sisi. Lalu masukkan nilai tersebut ke dalam rumus luas dan masukkan nilai tersebut ke dalam rumus keliling. Lalu dihitung, lalu tampilkan hasil. Lalu deskripsinya adalah selesai. Berikut ada kode segitiga sama kaki, yaitu dimulai dari def, hitung segitiga sama kaki, buka kurung A, T, S, tutup kurung. Di bawahnya ada rumus luas segitiga sama kaki, rumus keliling segitiga sama kaki, lalu return luas segitiga sama kaki, dan kelilingnya segitiga sama kaki. Di bawahnya ada nilai dari alas, ya, A sama dengan 10, tinggi T sama dengan 12, sisi S sama dengan 13. Di bawahnya lagi ada menampilkan hasil, yaitu print luas dan print keliling. Luas sama dengan 60, keliling sama dengan 36. Berikut ada flowchartnya, dimulai dari start dengan bangun oval atau terminator, lalu jajar genjang dengan data yang berisikan nilai dari alas, tinggi, dan sisi. Berikut ada persegi panjang proses yang berisikan rumus luas, bawahnya lagi persegi panjang dengan rumus keliling. Bawahnya ada jajar genjang yang berisikan print luas dan print keliling. Di terakhir, N dengan bentuk oval dan atau terminator. Lanjut soal berikutnya, yaitu teorema limit. Yang pertama ada dari algoritmanya, yaitu masukkan soal limit X 2 X kuadrat dikurang 4 per X min 2. Kita masukkan nilai limit yang mendekati 2, lalu bulatkan menjadi 2. Masukkan nilai 2 menjadi lim X2, X plus 2, X min 2 per X min 2. Lalu kita masukkan nilai hasil perhitungan awal limit, yaitu X min 2, X kedua, X plus 2. Masukkan nilai hasil perhitungan 2 plus 2. Hasilnya adalah 4. Lalu ada pseudocode yang leadernya adalah mulai. Lalu kedua ada deklarasi. Kita deklarasikan soal limit. Lalu kita deklarasikan X sama dengan 2. Lalu kita hitung limitnya. Limit X2, X plus 2, X min 2 per X min 2. Lalu kita masukkan hasil nilai perhitungan. Hasil limit X2, X plus 2. Masukkan nilai hasil perhitungan 2 tambah 2. Lalu hitung nilai tersebut, tampilkan hasil, lalu deskripsinya adalah selesai. Berikut kode teorema limitnya. Def F buka kurung X tutup kurung, ada return X plus 2, return X min 2, return X min 2. Bawahnya X sama dengan 2. Hasil sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Print Fx, hasil. Fx sama dengan 4. Berikut ada flowchartnya, yaitu start dengan bangun oval atau terminator. Bawahnya ada jajar genjang dengan yang berisikan soal limitnya. Bawahnya ada persegi panjang dengan X sama dengan 2. Bawahnya ada limit dengan berisikan X2, X tambah 2, X min 2 per X min 2. Bawahnya lagi ada hasil perhitungannya lagi. Bawahnya hasil perhitungannya lagi, yaitu 2 tambah 2 dengan bangun persegi panjang. Bawahnya ada jajar genjang dengan berisikan tampilkan hasil sama dengan 4. N dengan bangun ruang oval. Berikut ada vektor. Berikut ada soal dari vektor. Algoritmanya adalah menghitung perkalian A kali B. Rumus perkalian vektor A kali B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Lalu masukkan nilai A kali B sama dengan 4 dan 2 ditambah min 3 dan 1 ditambah 1 dan min 2. Lalu dihitung. Print hasil perkalian A kali B. Hasil sama dengan 3. Sebelahnya ada pseudocode-nya, yaitu header-nya adalah mulai, lalu deklarasikan soal A kali A kali B. Lalu kita deklarasikan rumus perkalian vektor A kali B. Lalu kita deklarasikan angka ke dalam rumus A kali B. Lalu masukkan nilai hasil perhitungan awal, ya, A kali B sama dengan 8 dikurang 3 dikurang 2.
Lalu hitung nilai tersebut, tampilkan hasil, deskripsinya adalah selesai. Berikut adalah kode vektor, bisa dilihat kita masukkan nilai A, nilai B, lalu kita print perkalian A dan B, lalu hasilnya perkalian A dan B adalah 3. Berikut adalah flowchartnya, yang bisa start dengan bentuk oval atau terminator, berikutnya lagi ada jajar genjang yang berisikan soal A dan B-nya, bawahnya ada persegi panjang yang berisikan rumus perkalian vektor, bawahnya lagi ada bentuk persegi panjang yang berisikan masukkan nilai A dan B-nya ke dalam rumus, bawahnya ada bentuk persegi panjang yang berisikan hasil perhitungan awal, bawahnya lagi ada bentuk jajar genjang yang berisikan hasil sama dengan 3. Bawahnya N dengan bentuk oval atau terminator. Soal berikutnya adalah trigonometri. Algoritmanya adalah menghitung sin 45 ditambah cos 45 ditambah tan 45. Sin 45 sama dengan akar 2 per 2. Cos 45 sama dengan akar 2 per 2. Tan 45 sama dengan 1. Penyederhanaannya adalah 2 dikali akar 2 per 2 ditambah 1. Print hasil perhitungan. Akar 2 tambah 1. Atau bentuk desimalnya adalah 2,414. Di sebelahnya lagi ada pseudocode-nya. Memberisikan header mulai. Lalu deklarasikan sin 45, cos 45, tan 45. Deklarasikan nilai sin, yaitu sin 45 yaitu akar 2 per 2, cos 45 sama dengan akar 2 per 2, tan 45 sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan menjadi 2 dikali akar 2 per 2 ditambah 1. Lalu hitung nilai tersebut, tampilkan hasil, lalu deskripsinya adalah selesai. Kode berikut ini adalah kode trigonometrinya. Bisa dilihat yaitu sin 45, cos 45, tan 45, lalu ada menghitung hasilnya, lalu ada print hasil, yaitu hasilnya adalah 2,414 sesuai dengan hasil desimalnya. Berikut adalah flowchartnya, yang berisi start dari bangun oval atau terminator, di bawahnya ada jajar genjang yang berisikan soal, di bawahnya lagi ada persegi panjang yang berisikan nilai-nilai dari sin, cos, dan tan. Di bawahnya ada jajar genjang yang hasil perhitungan penyederhanaannya. Bawahnya ada bentuk jajar genjang yang berisikan nilai desimalnya yaitu 2,414. Bawahnya lagi ada N dengan bentuk oval atau terminator lagi. Nah, terus sudah sampai pada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari ini adalah simulasi ini berhasil menjelaskan berbagai algoritma matematika dengan jelas dan terstruktur. Setiap algoritma disertai dengan rumus yang relevan dan langkah-langkah dalam bentuk pseudocode yang memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana algoritma tersebut diterapkan dalam pemrograman. Dengan demikian, hasil simulasi ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mereka yang ingin belajar tentang penerapan matematika dalam pemrograman serta memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep dasar matematika. Berikut ada daftar pustakanya, bisa dilihat. Sekian hasil presentasi dari saya tentang simulasi kode terhadap matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.